Ya, selamat siang semuanya. Jadi karena di sini banyak ya yang menanyakan kepada saya mengenai persoalan asuransi Wana Arta ini ya. Jadi saya akan jelaskan ya sedikit ya mengenai tentang apa beda proses dengan kita daftar di tim likuidasi ya, di mana likuidator telah ditunjuk yang melalui sirkuler ya. Jadi dan saat ini jadi kita perlu tahu ya, jadi penunjukan likuidator ini diduga kan otomatis kita duga ya, untuk objektivitasnya ini mesti kita pertanyakan kan begitu. Ya, walau kita tidak menuduh karena perlu pembuktian kan begitu. Nah, tapi di sini sebenarnya harusnya ada upaya hukum lagi lain mengenai kepelitan. Ya, kalau kepelitan bedanya upaya hukum melalui likuidasi dengan kepelitan adalah likuidasi itu otomatis likuidator bekerja dengan membagikan aset-aset yang ada di perusahaan. Nah, yang jadi masalah kalau aset-aset yang di perusahaan itu minim, sangat minim ya, atau di asuransi Wana Arta ini sangat minim. Nah, kemudian taruhlah menurut POJK-nya pengusahanya tetap harus bertanggung jawab secara pribadi. Itu kan nggak bisa langsung ditarik. Tetap aja dia harus melakukan gugatan melalui perdata kan PNPTM APK. Itu bisa selesai 3 tahun, sudah inflasi dan asetnya juga nggak tahu dari mana. Nah, sekarang kita pakai logika, apa yang mau dibagikan? Kalau sekarang ada yang disita PT Vale katanya ya, dan sudah ada sitaannya, kemudian disita oleh negara 2,4 T, kemudian diduga dibawa sama ownernya sampai dengan taruhlah 12 T. Nah, kalau sekarang dari 16 T taruhlah sisanya tinggal 300 M misalnya atau 200 M dibagi untuk 16 T kita daftar. Nah, itu seorang nasabah kebagian berapa? Belum fee ya, fee likuidator juga harus diperhitungkan, biaya operasional, kemudian ongkos-ongkos dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita lihat ya. Nah, berapa kan nasabah kebagiannya? Sementara kalau kita melalui jalur kepailitan ya, ini pilot ini berarti yang melakukan kan permohonan pilot atau permohonan PKPU-nya yang melakukan adalah nasabah. Nah, jadi bedanya kalau itu tim likuidator jelas lah dengan rapat sirkuler ya, berarti kalau sirkuler itu kan pemegang sahamnya juga dari pihak mereka yang tunjuk. Nah, tapi kalau kita ya nasabah yang melakukan permohonan PKPU atau pilot, dan harusnya ini dikabulkan, makanya kita minta dukungan. Kenapa? Karena kan OJK ini sudah mencabut ya izinnya. Berarti kan dia udah seperti perusahaan biasa, seharusnya bisa dipilotkan atau di PKPU ya. Nah, kalau udah seperti itu tentu yang menunjukkan dari tim nasabah. Nah, kalau sudah terbentuk tim pengurus atau kuratornya, kalau dia kabulkan PKPU kan pengurus yang ditunjuk, tapi kalau dikabulkan pilot, kurator yang ditunjuk. Maka kurator itu bekerja itu cukup singkat. Karena apa? Dia boleh langsung sejak diputus dalam 60 hari dia diputus, dia udah bisa bekerja. Kemudian kalau dia bekerja itu dia melihat ada indikasi aliran dananya mengalir kepada pribadi-pribadi dan lain sebagainya, dia juga bisa melakukan gugatan lain. Bahkan kepada jaksa pun dia bisa melakukan gugatan lain untuk menarik lagi dan bisa ada kemungkinan dikabulkan untuk masuk lagi model pilot. Nah, bayangkan kalau sekarang kurator bekerja yang dipercaya nasabah. Nah, nasabah di sini jangan khawatir. Oh, nanti kuratornya bagaimana? Objektif enggak? Kan ada nasabah itu kalau di kepelitan itu dikenal dengan nama panitia kreditur ya. Panitia kreditur itu dibentuk oleh nasabah dan orang-orang percaya nasabah. Dia juga bisa memberikan nasihat pada kurator dan sebagainya. Jadi bisa ikutan ya. Jadi di sini bedanya kalau di pilot ini tentu dukungan dari nasabah, kuratornya dan pengurusnya juga ditunjuk kita yang rekomendasikan dan mudah-mudahan dikabulkan oleh pengadilan sehingga independen. Nah, kalau itu ditunjuk oleh rapat sirkuler ya, yang kita juga nggak tahu juga kira-kira bagaimana objektivitasnya, kita nggak tahu ya, kita tidak tuduh ya, tapi kita lihat dari kemungkinan siapa yang bisa lebih objektif. Tentu seharusnya lebih bisa objektif kalau kurator yang ditunjuk oleh nasabah daripada tim likuidator ditunjuk oleh dengan rapat melalui sirkuler itu ya, RUPS, yang mana menurut saya ini tentu
bisa jadi ya, bisa jadi kita tidak tuduh, diduga kuat bisa merugikan nasabah juga, karena perlu waktunya juga lama dari segi waktu aja, beda dengan proses kepelitan. Jadi maka menurut saya ya, kita kalau dari klien-klien saya yang percaya saya sarankan tentu ya kita jangan daftar dulu, kita fight dulu ya kan, kita lihat dulu nih hasilnya ya kira-kira bagaimana. Ya demikian dari saya, sekian dan terima kasih.